Saham SIDO. Saham yang sudah turun 50% dalam 2 tahun terakhir ini sudah mulai terlihat merangkak naik kembali. Alasan utama harga saham SIDO bisa turun memang tidak lain dikarenakan penurunan kinerja keuangan secara fundamental. Dan tentu saja, dengan alasan yang sama, kini harga sahamnya sudah mulai kembali naik, sekitar 40% dalam waktu 3 bulan terakhir. Nah, di sini ada yang menarik nih, karena harga sekarang di Rp720 ini ternyata masih selisih naik 44%. Kalau kita bandingkan dengan nilai all-time high-nya di Rp1.040 tahun 2022 kemarin. Nah, dengan update laporan keuangan terakhir di kuartal 1 tahun 2024 ini, apakah SIDO optimis harga sahamnya bisa balik all-time high lagi? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham SIDO. Update kuartal 1 tahun 2024. Gimana update kinerja fundamentalnya dan seberapa optimis harga sahamnya bisa balik all-time high lagi? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham SIDO. Buat analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu 10 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, bisa langsung cobain free sampelnya aja di website jotamrin.com ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham SIDO dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu SIDO ya. SIDO. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang terakhir, kuartal 1 tahun 2024, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk tahun terakhirnya pun juga ada dua versi ya. Ada versi angka last quarter-nya aja, dan ada juga versi yang disetahunkannya juga. Nah, sekarang kita akan coba mulai ya, buat analisa fundamental SIDO nih, update yang terakhirnya. Nah, kita kenalan dulu sekilas kode sahamnya SIDO. Nama perusahaannya Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk. Nah, kemudian kalau kita di sini lihat ya, untuk kapitalisasi pasar ya atau market cap SIDO per video ini dibuat di tanggal 12 Mei ya tahun 2024, itu udah di angka 21,6 triliun rupiah. Nah, meskipun belum masuk ke kategori blue chip ya, tapi SIDO ini juga bukan saham gorengan karena market cap-nya cukup besar. Lanjut ke bagian sektor, masuk ke dalam IDX Health ya, dan untuk subsektornya di Pharmaceutical. Untuk tahun IPO sendiri sejak tahun 2013, berarti kurang lebih sudah 10 atau 11 tahun ya, melantai di bursa, kita bisa jual beli sahamnya. Selanjutnya untuk harga sahamnya saat ini di Rp720 nih per lembar saham, update yang terakhirnya. Nah, ini informasi singkat ya soal profil perusahaan. Sekarang kita bakal coba masuk ke laporan keuangan yang pertama nih, yaitu laporan laba ruginya, update yang terakhir, seperti apa. Nah, sini kita bisa lihat ya, secara tren 10 tahun terakhir, ternyata kalau kita bandingkan kinerja tahun 2023 ke tahun 2024 yang disetahunkan ya, saham SIDO ini ternyata berpotensi untuk mencetak peningkatan kinerja ya, sebesar 18,17%. Dari angka 3,5 triliun menjadi 4,2 triliun di akhir tahun 2024. Kalau memang kinerjanya itu konsisten ya, seperti di kuartal 1 saat ini. Nah, secara tren juga kita bisa lihat cakep banget ya, seperti naik tangga naik terus. Dan seperti yang saya katakan juga ya, di awal harga saham SIDO itu kan 2 tahun terakhir mengalami penurunan ya, sampai 50%. Nah, kalau kita bandingkan dengan grafik kinerjanya, memang secara nyata mengalami penurunan sih dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, sekilas sudah mulai kelihatan naik lagi ya, karena memang kalau di update yang kuartal 1 tahun 2024 ini, kelihatannya prospeknya agak cerah nih, yaitu berpotensi all-time high lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini yang bawah ada angka CAGR ya, atau Compound Annual Growth Rate. Di sini angkanya 7,39%, itu artinya setiap tahun kalau dipukul rata, growth-nya itu adalah 7,39%. Dari tahun 2015 sampai tahun 2014. Nah, kalau kita bandingkan angka year on year ya dengan CAGR, itu selisihnya cukup jauh, ya tentu jadi lebih bagus ya, karena year on year-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CAGR biasanya. Oke, sekilas dari sisi penjualan, kalau kita lihat sih bagus banget ya, berpotensi untuk all time high menembus angka kinerja di tahun 2021 nih,
Dia aja kemarin 4 triliun, sekarang berpotensi untuk 4,2 triliun. Tapi tentunya sekali lagi catatan ya, ini merupakan update kuartal 1 yang disetahunkan. Dengan asumsi kalau kuartal 2, 3, dan 4-nya itu juga sama bagusnya dengan kuartal 1-nya. Nah oke, kita lanjut dulu ke bagian poin selanjutnya. Kita lihat pecahannya ya, yaitu laba kotoran nih atau gross profit-nya selama 10 tahun terakhir. Nah, mirip juga ya seperti angka revenue tadi, di tahun terakhir itu berpotensi untuk mencetak growth sebesar 23,86% nih. Lebih kencang dibandingkan dengan revenue-nya. Dan memang kalau dibandingkan dengan yang tertingginya ya, di tahun 2021 juga masih lebih tinggi di tahun 2024 potensinya. Nah, sampai gross profit juga masih oke ya, grafiknya masih kurang lebih mirip dengan penjualan tadi. Dan kita lanjut ke bagian pecahan selanjutnya di operating profit atau laba usaha. Nah, di sini kalau kita lihat, growth-nya malah berpotensi lebih kencang lagi ya, sebesar 65,07% nih dibandingkan dengan tahun 2023-nya. Nah, jadi memang sekilas sih untuk profitabilitas perusahaan di update yang terakhir ini kelihatannya kinclong banget ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi laba bersihnya nih. Nah, di sini terlihat ya, untuk laba bersih juga kurang lebih pattern-nya sama, cuman lebih kencang lagi nih, berpotensi meningkat 64,31%. Angka tahun 2023-nya aja cuman laba bersih 951 miliar. Nah, di update kuartal 1-nya aja itu sudah sepertiganya lebih ya dari total keseluruhan laba bersih di tahun 2023 nih. Jadi memang kelihatannya prospeknya menarik banget. Sampai sejauh ini dari top line sampai bottom line ya, untuk profitabilitas nggak ada masalah dan kelihatannya prospeknya menarik. Kita akan lihat pecahan selanjutnya yaitu ada beban bunga atau interest expense. Nah, beban bunga perusahaan kalau kita lihat sih di tahun 2024 ini update kuartal 1 kurang lebih masih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya angka ini disetahunkan ya, itu berpotensi untuk mencapai 3 miliar nih, atau naik 281%. Tapi ini tentu belum menjamin ya, karena kalau kita lihat trennya, memang cuma di kisaran 1 miliar rupiah aja. Jadi untuk update kuartal 2, 3, dan 4 nanti, itu belum tentu juga mereka akan nambahin hutang lagi. Meskipun nanti ya, misalnya memang mereka nyatanya naikin hutang nih, tapi masih kecil banget juga, cuma 3 miliar dibandingkan dengan laba bersihnya tadi, itu sudah sampai triliun-triliunan. Tapi untuk masalah hutang berbunga di sini masih kecil banget. Nah oke, sampai sini juga masih belum kelihatan ada masalah ya. Kita lanjut ke bagian earning per share-nya nih. Nah, sini ada tren selama 4 tahun terakhir untuk kinerja setiap kuartalnya. Nah, karena sekarang ini masih update yang kuartal 1 ya, tahun 2024, menurut saya penting buat kita lihat grafik yang di EPS ini nih. Kenapa? Karena kinerja keuangan setiap kuartal itu mungkin beda-beda ya. Mungkin contohnya di kuartal 1 itu ada musim lebaran, di mana kuartal 3 dan kuartal 4 itu nggak ada ya, dan kuartal 4 itu ada libur Natal dan Tahun Baru dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya. Nah, sama, di Sido pun di sini kalau kita perhatikan juga punya pola ya, di mana kuartal 1 itu biasanya lebih tinggi nih angkanya dibandingkan dengan kuartal 2-nya. Nah, kalau kita pakai metode annualize ya, atau disetahunkan, berarti untuk kuartal 2, 3, dan 4-nya kita anggapnya sama ya, angkanya 13 semua nih. Jadi angkanya di sini 52. Tapi kalau kita lihat pattern-nya ya, selama 3 tahun terakhir sih, kuartal 2 biasanya lebih rendah nih dibandingkan dengan kuartal 1-nya. Tapi sini kita juga bisa lihat ya, angka kuartal 1 dibandingkan dengan angka kuartal 1, ternyata ada peningkatan kisaran 30-an% nih. Setelah lihat ini, kalau kita mau estimasi gampang ya, secara kasar untuk laba bersih perusahaan, kita bisa balik ya, kita naikin aja 30% nih dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Nah, anggaplah di tahun 2023 ini angkanya 1 triliun ya, naik 30% berarti kan 1,3. Angkanya meskipun lebih kecil, tapi tetap all time high nih dibandingkan dengan kinerja tahun 2021. Sudah ada peningkatan. Jadi buat proyeksi yang lebih realistis ya, yang mungkin nanti net profit akhirnya di kisaran 1,3 sampai 1,5. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk laporan laba rugi perusahaan yang pertama. Sejauh ini sih nggak ada masalah dan kelihatannya sih masih menarik ya, berpotensi buat all time high nih di tahun 2024 ini. Nah, kalau sudah lihat laporan laba ruginya, sekarang kita akan lihat laporan yang kedua nih, yang nggak kalah pentingnya, yaitu laporan neraca perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu ya, untuk laporan neraca ada 3 komponen, ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Sekarang kita lihat dari total asetnya dulu. Ternyata di tahun terakhir itu mengalami peningkatan nih sebesar 9,31%. Dari 3,8 triliun menjadi 4,2 triliun rupiah. Nah, di sini juga lagi-lagi sudah all time high juga ya. Beda dengan tahun 2023 yang mengalami penurunan kinerja, baik dari sisi asetnya juga. Jadi di sini sentimennya sih masih positif. Nah, lanjut dari sisi total aset ada pecahannya ya, ada aset lancar dan tidak lancar. Kita lihat yang bagian aset lancar mengalami peningkatan sebesar 19,19% ya dari tahun sebelumnya. Dan untuk aset tidak lancarnya mengalami sedikit penurunan nih, minus 1,89%. Nah, meskipun minus, tapi secara totalan sih tadi kita lihat masih bertambah ya, jadi menurut saya sih nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita akan coba evaluasi dari sisi hutang perusahaan ya. Nah, Sido ini sih memang cukup terkenal punya hutang yang cukup rendah. Di sini kita bisa lihat tren ya, meskipun sempat meningkat, tapi selama beberapa tahun terakhir itu angkanya semakin lama semakin turun nih dari sisi hutang perusahaan. Ini berarti bagus banget ya, kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut menjadi semakin kecil. Sekarang angkanya tinggal 461 miliar aja total hutangnya. Kalau kita mulai pecahannya ya, untuk hutang ada hutang jangka pendek, juga mengalami penurunan nih, minus 9,84%.
Dan hutang jangka panjangnya sedikit mengalami peningkatan, 3,31%. Tapi kalau dikonversi ini kecil banget ya, angkanya cuma 44 miliar aja, dibandingkan dengan total hutang jangka pendeknya yang mencapai 417 miliar. Nah, lanjut. Kalau di sini utangnya sudah miliar-miliar rupiah tapi masih dibilang kecil, memang modalnya seberapa gede sih? Nah, sini kita bisa lihat juga ya untuk bagian ekuitas entitas induknya. Ternyata secara modal perusahaan juga semakin tahun semakin bertumbuh dan angka terakhirnya di 3,7 triliun rupiah nih. Jadi memang kecil banget ya bagian hutangnya kalau kita compare dengan modal perusahaan. Sampai sejauh ini masih sehat banget ya untuk update yang terakhir si Sido ini. Sekarang kita lihat dari pecahan kasnya. Nah, uang kas perusahaan di update yang terakhir ternyata mengalami peningkatan ya sebesar 32,71%. Dari 830 miliar menjadi 1,1 triliun rupiah. Kelihatannya sih sekilas sudah all time high ya, tapi kalau untuk uang kas menurut saya sih idealnya nggak terlalu banyak-banyak nih. Karena idealnya uang kas ini yang mendingan diputar lagi aja jadi duit dibandingkan ditabung menjadi kas aja. Jadi untuk total kas sih ya sebenarnya sih fine-fine aja. Lanjut ke bagian total piutang lancar, semakin tahun semakin meningkat nih. Untuk update yang terakhir meningkat 17,53%, dan ini merupakan hal yang bagus. Karena biasanya piutang lancar itu punya korelasi yang positif dengan jumlah revenue-nya. Semakin tinggi revenue, semakin tinggi juga piutang lancarnya. Jadi piutang lancar yang semakin meningkat ini juga bisa membantu memproyeksikan nih kinerja keuangan di masa depan yang semakin membaik kalau angkanya semakin tinggi. Nah oke, lanjut lagi sekarang kita akan coba evaluasi dari sisi persediaan perusahaan ya. Di sini angkanya menurun nih, minus 5,10% dibandingkan dengan tahun 2023. Dan menurut saya sih ini merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Ya sama ya, kayak uang kas tadi, idealnya buat persediaan itu jangan sampai all time high juga. Karena kalau persediaannya banyak, itu bisa jadi indikasi kalau barangnya nggak laku nih, numpuk semua barangnya di gudang. Jadi di sini kalau kita lihat ada penurunan merupakan hal yang bagus sih buat si Sido ya, kurang lebih di angka 388 miliar rupiah untuk persediaan lancarnya. Lanjut ke poin selanjutnya, kita evaluasi untuk book value per share ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di tahun 2020 itu agak jeblok ya, hampir setengahnya. Ini bukan dikarenakan adanya penurunan kinerja keuangan ya, teman-teman, tapi di tahun 2020 memang Sido ini mengadakan stock split 1:2. Jadi kalau misalnya tahun 2020 ini nggak stock split, angkanya harusnya di 214, yaitu lebih tinggi nih dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau kita memperhitungkan stock split tersebut, maka kinerja tahunannya itu selalu naik ya, kecuali memang tahun 2023 nih. Sedikit turun, tapi tahun 2024 sudah kembali all time high lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk dari sisi nilai buku per lembar saham masih nggak ada masalah ya, masih bertumbuh ini perusahaan. Nah lanjut ke bagian selanjutnya yaitu informasi pembagian dividen nih. Dan ternyata Sido ini termasuk yang rutin bagi dividen ya. Setiap tahun itu pasti membagikan dividen. Nah untuk tutup buku tahun 2023 masih belum ada angkanya karena masih menunggu hasil rapat RUPS ya. Kira-kira di tahun 2024 mereka akan bagi dividen berapa duit. Oke, sejauh ini dari sisi neraca juga masih tergolong sehat banget ya, tingkat hutangnya rendah, jadi untuk kemungkinan gagal bayar atau bangkrut jadi semakin kecil. Nah, sekarang kita lanjut ya ke bagian laporan yang ketiga, yang penting juga yaitu laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ada 3 komponen. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi ya, cash flow from operation, CFO. Ada juga arus kas dari aktivitas investasi, cash flow from investment. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan nih, atau cash flow from financing. Kita lihat satu-satu, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, buat angka CFO-nya, kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir angkanya dominan positif nih. Dan ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu tandanya uang lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan kita pengen perusahaan kita cuan ya. Lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluarnya. Nah, di update yang terakhir di sini angkanya kelihatan jeblok ya, tapi ini tenang aja karena masih kuartal 1. Masih ada kuartal 2, 3, dan 4-nya. Dan tadi juga kita udah lihat ya, di awal kalau kinerja profitabilitasnya meningkat ya di tahun 2024, ya harapannya sih nanti bisa lebih tinggi ya dibandingkan tahun 2023-nya nih. Jadi masih belum ada masalah. Malah tergolong ideal banget lah, ini angkanya positif semua. Saham-saham lain ada yang positif, ada yang negatif. Lanjut lagi ke poin selanjutnya, yaitu yang arus kas dari aktivitas investasi ya, CFI. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, angkanya dominan negatif nih. Dan ini juga merupakan hal yang ideal ya. Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Dan seperti yang kita tahu juga ya, investasi itu kan tujuannya baik. Memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi ini bagus banget, setiap tahunnya Sido ini rajin melakukan investasi buat perusahaannya, baik itu penambahan aset atau dan lainnya. Oke, lanjut lagi untuk CFI masih ideal buat Sido, nggak ada masalah. Kita lanjut ke CFF nih, atau cash flow from financing-nya. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya sangat dominan sekali ya, negatif semua nih angkanya. Dan ini juga merupakan hal yang bagus ya. Karena kalau angkanya negatif, itu artinya perusahaan rajin bagi dividen, atau lebih sering melunasin hutang dibandingkan nambahin hutang. Jadi untuk CFF-nya tergolong ideal juga buat Sido, nggak ada masalah.
Oke, jadi sampai sini untuk 3 laporan inti sudah kita lihat semua ya. Profitabilitas cukup kinclong, neraca, dan arus kas juga tergolong cukup ideal. Sekarang kita bakal evaluasi dari sisi rasio-rasio keuangannya nih. Apakah kinclong juga buat Sido update yang terakhir ini? Rasio yang pertama kita coba evaluasi dari sisi profitability margin ya. Ada 3 garis nih di sini. Yang hitam ini merupakan gross profit margin. Yang warna biru tua adalah operating profit margin, dan yang warna biru muda merupakan net profit margin ya. Dan ini adalah tren selama 10 tahun terakhir. Sini kita bisa lihat ya, untuk kinerja tahun 2024 itu berpotensi untuk all time high ya, atau menunjukkan kinerja terbaiknya, yaitu dengan gross profit margin di 59%, operating profit margin di 47%, dan untuk net profit marginnya di 37%. Nah, angka net profit margin bisa mencapai 37% ini merupakan pencapaian yang luar biasa ya. Jarang-jarang perusahaan bisa menyentuh angka ini buat net profit marginnya. Sekarang kita lanjut dulu untuk rasio keuangannya. Yang kedua ada ROE nih, atau return on equity. Nah, ini juga cakep banget nih, semakin tahun semakin tinggi ya untuk ROE-nya, dan untuk update yang terakhir berpotensi mencapai angka 41,2% nih, yang dimana merupakan all time high dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Jadi ini angka 41% ini cakep banget ya, kalian bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, pasti kalian cuma bisa menemukan sedikit perusahaan yang bisa mencetak angka ROE di atas 40%. Nah, lanjut lagi ke bagian rasio hutang ya, atau debt to equity ratio nih, rasio DER selama 10 tahun terakhir angkanya seperti ini. Dari tahun 2020, angka tingkat hutangnya semakin lama semakin turun ya, tapi memang untuk Sido ini pernah lebih rendah lagi nih, tingkat hutangnya cuma 0,08-nya aja. Sekarang di 0,12 meskipun belum all time low, tapi ini tergolong yang sangat kecil sekali ya. Sangat kecil kemungkinan buat perusahaan bangkrut atau gagal bayar. Jadi nggak ada masalah untuk rasio DER ini. Sekarang kita lanjut ke bagian cash ratio ya. Nah, kalau cash ratio ini membandingkan antara uang kas perusahaan dengan hutang jangka pendek perusahaan. Jadi kita bisa lihat angkanya jauh di atas 1 ya. Berarti duit kasnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Jadi ini masih sehat banget ya. Cara bacanya adalah duit kasnya lebih banyak 264% dibandingkan dengan tingkat hutang jangka pendeknya. Lanjut lagi ke rasio hutang selanjutnya ada current ratio. Kalau current ratio ini itu membandingkan antara aset lancar perusahaan dengan hutang jangka pendeknya. Nah, di sini angkanya lebih gede lagi ya, di 5,9. Jadi jauh lebih banyak angka aset lancar yang dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Masih nggak ada masalah, masih sangat sehat banget. Sekarang kita lihat ke bagian quick ratio ya. Nah, kalau quick ratio ini, dia aset lancar dikurangin persediaan dulu nih, baru dibagi dengan hutang jangka pendek. Angkanya juga masih jauh ya, di atas 1, masih sehat banget, nggak ada masalah. Selanjutnya, kita bisa lihat lagi dari sisi interest coverage ratio ya, atau rasio kemampuan melunasi hutang berbunga. Nah, hutang berbunga Sido memang sangat kecil banget ya. Tadi juga di depan kita lihat angkanya. Jadi di sini angkanya semua jauh di atas 1 ya, jadi sangat sehat sekali, nggak ada masalah. Nah, lanjut lagi, sekarang kita akan coba evaluasi dari sisi dividend yield-nya ya. Nah, ternyata kalau kita evaluasi ya, selama 10 tahun terakhir, angka dividend yield Sido itu berkisar lebih sering di angka 3-4 mau ke 5% ya. Nah, menurut saya sih ini lumayan banget ya, karena angkanya sedikit lebih tinggi nih dibandingkan dengan deposito. Jadi buat teman-teman yang mau hold Sido ya, buat jangka panjang menurut saya cukup worth it, karena bisa dapat dividennya juga. Nah, oke, sekilas kita lihat juga rasionya masih nggak ada masalah ya, masih sehat banget dan malah cenderung buat all time high lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentu harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang tergolong under value ya, murah, harga wajar, atau sudah over value atau kemahalan? Dan apakah berpotensi nih buat kembali all time high lagi kalau kita lihat kinerjanya seperti ini? Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu lihat rasio valuasi ya. Nah, sini juga ada, kita langsung aja kita evaluasi buat rasio valuasinya. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Untuk rasio valuasi, pertama kita akan coba lihat dari sisi rasio yang pertama ya, yaitu price to book value. Ini merupakan tren selama 10 tahun terakhir ya. Sempat tertinggi di tahun 2020 ya, kemudian pelan-pelan turun karena memang kinerja keuangan juga ikutan menurun. Dan di update yang terakhir sedikit naik lagi nih, karena memang kinerja keuangannya juga meningkat juga ya, tadi kita sudah lihat juga. Nah, buat teman-teman yang belum familiar ya, cara baca PBV adalah kita berpatokan pada angka 1 nih. Kalau semakin tinggi dari angka 1, berarti semakin over value. Kalau semakin rendah dari angka 1, berarti semakin under value. Nah, kalau kita lihat angka di sini, angkanya semuanya selalu di atas 1 nih, berarti selalu over value dong. Secara umum memang bisa dikatakan Sido ini hampir selalu over value ya kalau menurut PBV. Tapi yang namanya saham bagus ya tentu wajar kalau dihargai over value. Bagus dari mana? Ya tadi kita bisa lihat rasio keuangannya, ROE hampir mencapai 40%, untuk net profit margin juga meningkat terus. Jadi memang saham Sido ini termasuk saham yang bagus dan growth stock juga nih, karena growth-nya termasuk kenceng. Nah, di sini ada dua strategi ya. Ada strategi yang membandingkan average 5 tahunannya, ada juga strategi yang membandingkan dengan angka fair di angka 1 tadi. Nah, kalau kita bandingkan dengan angka 1 ya, maka angka 5,7 tergolong tentunya over value dengan punya potensi loss sebesar 82% nih. Tapi beda cerita kalau kita bandingkan dengan average 5 tahunannya ya. Di sini angkanya 6,36, sekarang di 5,7. Berarti angka 6,36 ini sedang terdiskon sebesar 10,4% nih.
Dan kalau misalnya angka 5,7 ini balik ya ke angka 6,36 ini, berarti dia punya potensi gain sebesar 11%. Atau target harga jualnya di Rp803 nih per lembar sahamnya yang tergolong fair value. Nah, jadi seperti itu ya cara bacanya untuk PBV saat ini tergolong fair value kalau pakai strategi yang kedua ini. Dan buat saham growth stock ya, semacam Sido ini memang menurut saya sih akan lebih cocok kita pakai strategi yang 5 tahun average-nya ya dibandingkan dengan PBV fair di angka 1. Oke, jadi untuk bacaan PBV, harga saham saat ini tergolong fair value ya, karena potensi gainnya nggak terlalu tinggi. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya dengan rasio valuasi yang selanjutnya, yaitu PE ratio. Nah, sini kita bisa lihat ada tren selama 10 tahun terakhir dan posisi sekarang ada di angka 13,83. Nah, buat baca PE ratio, kita berpegangan pada angka 10 nih. Semakin tinggi dari angka 10 ya berarti semakin mahal ya, semakin overvalue, semakin rendah ya berarti semakin undervalue. Sama juga di sini ada dua strategi ya, membandingkan dengan angka 10 dan membandingkan dengan average 5 tahunannya. Nah, buat Sido lebih cocok kita fokus pakai strategi yang ini. Angka average-nya ada di angka 19,47, berarti sekarang sedang terdiskon 29% nih. Dengan potensi gain di angka 40,8% ya, dengan target harga jualnya di Rp1.014 per lembar saham yang tergolong slightly undervalue. Nah, sampai sini kita udah lihat dua rasio ya. PBV mengatakan fair value, tapi PE ratio mengatakan slightly undervalue nih. Nah, jadi kita lebih baik pakai yang mana nih, PBV atau PE ratio? Menurut saya, Sido akan lebih cocok kalau kita evaluasi pakai rasio PER di sini nih, dibandingkan pakai rasio PBV. Jadi secara bacaan, harga sekarang sedikit undervalue ya, dengan targetnya di Rp1.014. Nah, jadi apakah menurut saya saat ini menarik ya buat melirik Sido? Menurut saya sih masih belum terlalu ya, karena belum bisa dikatakan undervalue amat. Apalagi nanti di kuartal 2, kemungkinan kinerja keuangannya lebih rendah ya dibandingkan dengan kuartal 1, kalau kita lihat secara tren tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah mengevaluasi ya semua angka-angka tadi ya di update yang terakhir, maka saya sendiri sih akan lebih prefer untuk wait and see dulu nih. Tapi tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham nih. Jadi di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri nih, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham Sido versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, saat ini RDFA sudah rilis update terbaru kuartal 1 tahun 2024. Dan sudah ada sekitar 620-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 1-nya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan update kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampel dulu, gratis. Download aja langsung di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Nah, buat pemesanan juga boleh langsung aja di website dan lagi ada diskon gede nih, 30%, dan hari ini adalah hari terakhirnya. Bisa pakai kode voucher diskon 30 terbatas untuk langganan tahunan dan diskon 10% pakai kode diskon 10 terbatas untuk langganan 1 kuartal. Promonya sudah sejak minggu lalu dan hari ini hari terakhir ya, jadi besok udah balik ke harga normal lagi. Nah, sekali lagi, buat kuotanya terbatas, jadi kalau vouchernya nggak bisa dipakai, ya berarti sudah habis kuotanya. Nah, buat info lebih lengkapnya lagi, bisa langsung cek kolom deskripsi di bawah ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, sudah apa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.